إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum dengan tunnah dimanapun berada, dan senantiasa memberikan kepada kita semuanya hidayah keteguhan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, meskipun banyak di antara manusia yang senantiasa menyudutkan, merendahkan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai bentuk dukungan moral, apakah secara dunia nyata maupun media sosial, atas kasus yang berulang yang dihadapi oleh Ustadz Yazid beserta pembangunan Masjid Imam Ahmad Ibn Hanbal di Bogor. Maka jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ketika awal-awal demo, begitu pula dengan demo lanjutan, maka saudara-saudara kita, ikhwan kita, terkhusus Ustaz Yazid dan para santrinya telah melakukan jalur hukum untuk secara resmi, secara negara, pembangunan Masjid Imam Ahmad Ibn Hanbal di Bogor tersebut bisa berlanjut. Dan alhamdulillah, ya, bisa kita dapatkan dengan mudahnya di media sosial bahwasanya MA dalam perkara ini telah memenangkan pihak Masjid Imam Ahmad untuk terus dibangun. Jadi sudah tidak ada lagi masalah secara hukum. Bahkan MA menganggap tidak ada satupun masjid di Indonesia ini yang surat menyuratnya, yang izinnya paling lengkap daripada pembangunan Masjid Imam Ahmad Ibn Hanbal yang dikelola oleh Ustadz Yazid dan Ustadz-Ustadz yang lainnya. Ini menunjukkan apa jamaah rahmatullah? Secara hukum, pembangunan Masjid Imam Ahmad yang ada di Bogor ini tidak ada cacat, tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Bahkan ustadz-ustadz salafi kita ketika mereka membangun masjid, pondok pesantren dan sebagainya, itu berusaha bagaimana surat menyurat izin kepada pemerintah, IMB-nya, izin dari RT RW setempat, kemudian apresiasi masyarakat, izin masyarakat, kemudian mayoritas masyarakat di sekitar tersebut itu kemudian memberikan restu pembangunan masjid tersebut. Maka ini adalah merupakan poin yang sangat penting yang mungkin mudah-mudahan video ini sampai kepada orang-orang yang suka mendemo. Kita tidak tahu ini tukang demo apa ini. Apakah memang tukang demonya ini berada di masyarakat setempat, atau mereka ini adalah siluman, adalah pendemo bayaran yang tidak jelas tujuan mereka, yang mereka tidak mengetahui apa tujuan mereka mendemo masjid tersebut, sehingga pembangunan masjid terbengkalai sampai sekarang ini. Kemudian yang kedua jamaah rahmatullah, itu poin yang pertama kita sampaikan, bahwasanya izin pembangunan Masjid Imam Ahmad Ibn Hanbal di Bogor yang dikelola oleh Ustadz Yazid dan Ustadz yang lainnya itu secara hukum sah. Bahkan sudah diketok palu oleh Mahkamah Agung bahwasanya masjid ini sangat luar biasa dalam izinnya, melengkapi apa yang dibutuhkan oleh pemerintah sebagai bukti konkret dan hujah yang sangat jelas, keterangan yang sangat jelas kalau masjid ini tidak memiliki masalah secara wakaf, secara kelembagaan masyarakat, secara sosial, masyarakat tidak terganggu sehingga memberikan izin, ada tanda tangan dari pihak warga. Maka jamaah rahmatullah, ini sebuah fakta yang valid berkaitan dengan Masjid Imam Ahmad Ibn Hanbal di Bogor. Kemudian poin yang kedua jamaah rahmatullah yang kita sampaikan, ya, meskipun di sana ada segelintir beberapa orang manusia bayaran, Allah alam bisawab, manusia gentayangan yang sering mendemo, tidak menyetujui pembangunan Masjid Imam Ahmad Ibn Hanbal di Bogor, maka alhamdulillah ada saja pihak 10 organisasi yang sangat mendukung pembangunan masjid tersebut. Sehingga apa jamaah rahmatullah, kita selektif melihat siapa yang tidak mendukung dan seberapa besar yang mendukung. Dan ternyata alhamdulillah
Kalau kita melihat bahwasanya yang mendukung pembangunan Masjid Imam Ahmad Ibn Hanbal itu banyak dari kalangan organisasi masyarakat, bahkan masyarakat setempat itu sendiri. Kita tidak tahu dari mana orang-orang yang kemudian mendemo masjid tersebut. Ya, kadang disebutkan dari luar, dari orang yang tidak jelas, kemudian apakah dia merupakan pihak bayaran atau tidak. Dengan tudingan, dengan fitnah, bahwasanya ini adalah masjid yang mengajarkan pemahaman radikal dan wahabisme. Inilah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala sering kita dapatkan dari pelaku kesyirikan dan ahlul bid'ah yang tidak suka dengan dakwah sunnah, yang tidak suka dengan dakwah tauhid, untuk menjatuhkan, menyudutkan, merendahkan dakwah sunnah ini, maka tidak ada cara lain mereka selain tuduhan wahabisme. Toh kalau seumpama, taruhlah kita mungkin mengatakan, "Tayyib, mana Wahabi?" Maka apa yang telah dilakukan Wahabi untuk negara? Apakah mengancam negara? Apakah pernah orang-orang yang berjalan di atas mazhab Wahabi misalnya, taruhlah misalnya, kalian Anda mengatakan kita adalah Wahabi, apakah pernah mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia? Apakah pernah membuat partai? Apakah pernah membuat ormas? Apakah pernah melakukan pemboman sana sini, pembunuhan massal? Maka silakan diteliti zaman rahmatullah. Kalau Anda orang yang memiliki akal sehat dan hati nurani yang bersih, silakan Anda lihat dan melihat data dan fakta di lapangan. Pernahkah orang-orang yang Anda tuduh Wahabi itu melakukan kejahatan seksual, kejahatan radikalisme, kejahatan teroris, kejahatan kemasyarakatan, mengambil haknya kaum muslimin? Tidak pernah zaman rahmatullah. Mendemo kaum muslimin? Tidak pernah. Justru mereka yang sering berteriak-teriak Pancasila, tapi suka melakukan kejahatan, melakukan demonstrasi, joget-jogetan, dan merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah zaman rahmatullah, sekali lagi ketika seseorang itu melempar tuduhan Wahabi, radikalisme dan terorisme, maka itu adalah merupakan tuduhan yang sangat keji, tuduhan yang sangat licik, tuduhan palsu, tuduhan yang tidak ada dasarnya dan faktanya. Secara kita lihat sosial di masyarakat, maka itu tidak ada zaman rahmatullah. Kemudian yang ketiga zaman rahmatullah yang kita bisa sampaikan adalah adanya anjuran dari Ustaz Yazid hafizallahu taala anhu wa ra'ah, guru kita, orang tua kita, agar jangan melupakan doa antum terhadap pembangunan Masjid Imam Ahmad. Mudah-mudahan dengan adanya masalah ini, musibah ini, ujian ini, membuka mata kita bahwasanya memang benar-benar kemunculan keberadaan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tidak jelas. Mungkin di belakang mereka ada Syiah, mungkin di belakang mereka ada kelompok-kelompok sempala yang menyesatkan, yang telah disesatkan oleh MUI, itu kemudian berusaha merongrong dakwah sunnah. Dan memang kita notabene-nya di Bogor itu ya banyak orang-orang Syiah, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, yang berpura-pura beragama Islam, tapi pada hakikatnya mereka adalah musuh dalam selimut, musuh yang sangat nyata, yang ingin menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihatnya Ustaz Yazid kepada kita semuanya, para ahli sunnah wal jamaah, para salafiyun, untuk senantiasa mendoakan keberlangsungan pembangunan Masjid Imam Ahmad di Bogor, agar senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, meskipun di sana ada gonggongan anjing yang tidak jelas suara mereka. Ini untuk apa? Ya, setelah putusan Mahkamah Agung, maka ini kan negara hukum. Maka negara hukum itu, kalau sudah ada ketetapannya dari pemerintah, ulil amr yang telah memutuskan, maka orang itu tidak boleh lagi menggunakan hukum rimba. Ini bahaya zaman rahmatullah. Maka kita mengharapkan aparat TNI dan kepolisian bisa memberangus dan menangkap orang-orang yang mendemo ini, karena mereka sudah melanggar. Ketahuilah zaman rahmatullah, ketika konstitusi negara ini telah memutuskan sebuah perkara permasalahan, apakah melalui peradilan, kemudian di atasnya Mahkamah Agung sampai Kejaksaan Tinggi, dan setelah ada ketetapannya dan keputusan dari pemerintah, dan kalau ada yang ingin melawan, kalau ada yang ingin membangkang dari hukum tersebut, dari keputusan pemerintah, maka mereka ini radikal, mereka ini adalah teroris. Alhamdulillah, Allah membuka kepada kita semuanya, membuka pemikiran yang sehat, akal sehat kita, hati nurani kita, bahwasanya mereka ini adalah radikal. Contoh konkretnya mereka radikal adalah ketika ada keputusan Mahkamah Agung, ini kan mewakili pemerintah, mereka pun kemudian tidak terima keputusan tersebut, mereka pun kembali mendemo. Maka ini adalah orang-orang radikal, maka ini adalah orang-orang terorisme, dan harus dicari siapa dalamnya, diberengus, ditangkap, dipenjarakan.
Karena ini adalah negara hukum. Seorang tidak boleh semena-mena melakukan kejahatan yang dia inginkan. Alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah, para salafiyun Wahabi yang anda gelar Wahabi selalu menahan diri untuk tidak membalas. Padahal kita mampu. Ya, padahal kita mampu. Kenapa? Zaman terhamdulillah banyak sekali udur, banyak sekali alasan kita tidak membalas. Yang pertama adalah mencoreng nama Islam. Andaikan kita mungkin baku hantam, baku pukul, baku sikat, maka itu agama di luar agama Islam itu melihat kok begini agama Islam. Satu sama yang lainnya saling baku tikam, saling memukul. Alhamdulillah kita di atas ilmu, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika ada pertikaian di antara kaum muslimin, maka yang mematahkan pedang itu adalah merupakan tindakan yang lebih baik. Artinya tidak memukul, tidak meladeni, melayani kekejian, kerusakan, perbuatan buruk yang mereka lakukan. Tidak kita balas dengan keburukan demi keburukan. Tidak, zaman rahmatullah. Justru ahli sunnah wal jamaah ketika ada permasalahan seperti ini, bagaimana mencari solusi yang terbaik? Ya tentunya ya kita negara hukum, kita sudah menjalani prosedur hal tersebut. Dan alhamdulillah ya Mahkamah Agung dalam pemerintahan tersebut telah memutuskan bahwasanya pembangunan Masjid Imam Ahmad yang ada di Bogor itu tidak memiliki masalah. Bahkan izinnya sudah dipenuhi, sudah dilengkapi 100%. Alhamdulillah. Maka sekali lagi kita harapkan aparat kepolisian dan tentara ini menangkap orang-orang di belakang layar yang ingin membuat gaduh kaum muslimin, yang ingin memecah belah kaum muslimin dari orang-orang kafir, munafik, Syiah, laknatullah alaihim. Semoga bermanfaat zaman rahmatullah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya semakin menguatkan dan menambah keimanan kita bahwasanya alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah berjalan di atas aturan-aturan yang ada dan mereka tidak pernah melawan, menyeleweng dari arahan-arahan pemerintah untuk kebaikan bersama. Mereka tidak pernah melakukan tindakan-tindakan radikalisme, terorisme, demonstrasi dan sebagainya sebagaimana orang-orang yang banyak berteriak Pancasila, Pancasilais, namun hakikatnya mereka ini adalah orang-orang yang melawan poin-poin atau norma-norma yang ada dalam Pancasila tersebut. Hada wallahu a'lam bishawab.